Ini kan Teman-teman recordnya udah ada? Recordnya PPT-nya udah ada? Iya, udah. Udah ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wiwin Lutfiah, NPM 2150-2004. Di sini saya akan mengulas dua buku yang telah selesai saya baca, di mana dua buku ini menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Di sini ada identitas buku yang telah saya tulis, di mana buku pertama itu tentang manajemen sumber daya manusia, karya Saptarini Widiawati, dengan jumlah halaman 63 halaman. Buku kedua ini manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik, dengan jumlah halaman 126 halaman, karya Wirman Syafri dan Alwi. Di slide selanjutnya ini, saya menuliskan perbandingan tiap babnya. Kita mulai dari tabel yang warna-warni, di mana ini ngejelasin buku yang pertama. Bab 1, buku ke-1 itu tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang dimana di dalamnya itu ngejelasin awal-awal ada definisi, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup dari MSDM. Yang bab kedua itu menjelaskan tentang jabatan, di mana di dalamnya ada analisis jabatan, spesifikasi jabatan, juga desain jabatan. Nah, untuk bab ketiga ini ngejelasin tentang perencanaan sumber daya manusia. Di dalamnya dijelasin pakai diagram, di mana dimulai dari perencanaan SDM itu dimulai dari ngumpulin tentang SDM, kebutuhannya, ramalan SDM, sampai pembuatan rencana perekrutan. Lanjut ke bab 4, ini tentang pengadaan sumber daya manusia atau metode rekrutmen. Di mana metode rekrutmen ini tuh ngejelasin tentang dari mana sih kita bisa merekrut orang-orang. Lanjut ke bab 5 tentang seleksi. Di buku pertama ini dijelaskan bahwa metode seleksi itu dimulai dari pemberian tes kerja sampai dengan wawancara. Nah, kita beralih dulu penjelasannya ke buku kedua. Dimulai dari bab pertama, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif administrasi publik. Di mana di dalamnya itu ngejelasin tuh hubungan antara MSDM dengan administrasi publik itu apa gitu. Beda ya sama bab 1, buku ke-1. Lanjut ke bab kedua, ini tentang definisi dan tantangan manajemen sumber daya manusia, yaitu ngejelasinnya itu kayak awal lagi, kayak pengertian. Cuman bedanya ngejelasin tentang tantangan atau kesulitan. Bab ketiga dan bab keempat buku kedua ini full isinya sama kayak buku pertama di bab 2 dan 3. Lanjut ke bab kelima, ini tentang rekrutmen pegawai. Nah, di sini itu ada perbedaan. Di buku kedua ini jelasin katanya rekrutmen pegawai ini tuh memiliki 8 cara. Yang pertama ada lamaran terbuka, lamaran tertulis, rekomendasi pegawai, iklan, agen, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan balai latihan pekerja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tentang perbandingan tiap bab, bab 6 sampai bab 10. Bab 6 buku pertama ini tentang orientasi dan penempatan, isinya itu tentang pegawai baru yang di training dulu untuk ditempatkan di jabatan yang sesuai. Lalu bab 7 itu tentang pelatihan dan pengembangan. Untuk bab 8, bab 9, ini konsepnya itu sama, yaitu tentang upah atau kompensasi. Bedanya adalah bab 8 itu ngejelasin kompensasi dengan uang, kalau bab 9 itu bukan uang, kayak misalkan asuransi, ataupun pemberian cuti kerja. Bab 10 terakhir di buku pertama ngejelasin tentang evaluasi jabatan atau jabatan itu dinilai di akhir periode buat nentuin seberapa besar gaji untuk jabatan tersebut. Kita beralih ke buku kedua, itu tentang bab 6 sampai bab 10-nya.
Bab 6-nya tentang seleksi pegawai, ini sama kayak bab 5 buku pertama. Bab 7 pun sama kayak bab 7 buku pertama, dan bedanya terletak di bab 8. Bab 8 buku kedua ini ngejelasin tentang penilaian kinerja karyawan, di mana penilaian ini tuh wajib ada karena untuk melihat sejauh mana karyawan itu bekerja baik atau buruk. Dan biasanya kriteria ini tuh penilaiannya didasarkan beberapa hal, misalkan kayak setia, rajin, tanggung jawab, prestasi kerjanya, sikap kerjasamanya, ataupun jiwa kepemimpinannya. Lanjut di bab 9, ini tentang finansial dan evaluasi jabatan, di mana di dalamnya itu sama kayak bab 8, bab 9, dan bab 10 buku pertama. Terakhir di bab 10 buku kedua, ini tentang penataan pegawai negeri sipil. Isinya itu seolah kayak bentuk nyata dari manajemen SDM, ngejelasin tentang gaji PNS itu berapa, pengeluaran untuk PNS itu berapa. Nah, itu dijelaskan di bab 10 buku kedua. Dari perbandingan tiap bab, kini kita tahu bahwa ada 8 materi yang sama-sama dibahas di kedua buku, yaitu tentang definisi MSDM, tentang jabatan, tentang perencanaan SDM, tentang rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi atau upah, dan tentang evaluasi jabatan. Nah, dari situ juga kita tahu bahwa ada beberapa materi yang hanya dibahas di salah satu buku. Contohnya seperti tentang orientasi dan penempatan hanya dibahas di buku yang pertama. Lalu tentang manajemen SDM dalam perspektif organisasi publik, lalu penilaian kinerja karyawan dan penataan pegawai negeri sipil hanya dibahas di buku kedua. Nah, dari penjabaran itu kalian bisa simpulkan bahwa buku ini tuh intinya sama, namun ada materi tambahan di tiap bukunya. Kita lanjut slide selanjutnya. Ini tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan di buku pertama itu karena halamannya sedikit, cuma 63 halaman, otomatis tiap babnya itu punya halaman yang sedikit juga, 5-7 halaman. Hal tersebut membuat bukunya itu lebih ringkas isinya, nggak panjang-panjang dan dalam bentuk poin-poin. Otomatis itu saya bilang kelebihan karena buat kita, bagi yang malas baca itu, jadi bikin kita cepat bacanya. Tapi di balik itu juga ada kekurangannya, di mana materi yang disajikan jadi terbatas, terus nggak bisa dijadiin referensi utama untuk pencarian materi. Untuk buku kedua, itu kelebihannya catatan referensi yang berasal dari banyak sumber. Di mana ketika saya buka daftar pustaka, itu sumbernya banyak banget, dan saya berpikir kalau sumbernya banyak, berarti materi yang disajikan juga lebih lengkap, lebih detail, dan lebih bagus. Namun kekurangannya itu terletak dari paragraf atau penulisan, di mana bentuknya itu terlalu padat dan bikin para pembaca itu gampang ngantuk atau gampang malas untuk lanjutin baca. Jadi kesimpulan untuk dua buku yang telah saya baca adalah kalau kalian lagi nyari materi tentang MSDM, terus punya waktunya terbatas, kalian bisa pilih buku yang pertama buat kalian baca. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang senang membaca, terus senang mendapatkan pengetahuan yang baru, kalian bisa baca buku yang kedua sebagai referensi bacaan kalian. Baik, presentasi dari saya dicukupkan. Terima kasih kepada 10 orang rekan saya yang telah bersedia hadir dalam presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.